Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, hari ini pembelajaran kita adalah tentang bentuk pecahan. Berikut adalah penjelasan dari Ustazah Fia. Bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan paling sederhana. Contohnya adalah 1/2. Untuk selanjutnya adalah pecahan desimal yang ditulis dengan tanda koma seperti contoh 0,3. Lalu selanjutnya adalah bilangan persen berpenyebut 100 ditulis dengan tanda persen. Contohnya adalah seperti ini. 30% dibaca 30%, artinya adalah 30 bagian dari 100 atau 30/100. Ini bisa anak-anak tulis di buku tulis masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada soal 12/5. Caranya demikian. 12 dibagi 5 dulu. Hasilnya 2, tetapi masih ada sisa 2. Ya, oleh karena itu kita tulis di sini 12/5 sama dengan 2 di sini ditulis di bagian depan. Ya, lalu 2 ditulis di bagian pembilang dan 5 adalah tetap menjadi penyebut. Selanjutnya kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada soal 6/4. Caranya adalah demikian. 6 dibagi 4 sama dengan 1 sisa 2. Sehingga 6/4 sama dengan 1-nya ditaruh di depan, 2-nya ditaruh sebagai pembilang, dan 4 sebagai penyebut. Jadi totalnya 1/2/4. Untuk selanjutnya adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada soal seperti ini, maka 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3. Hasil 3 ini maka akan kita tambahkan dengan pembilang yaitu 1. Jadi 3 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 4. 4 di sini akan menjadi sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada soal 1/5. Di sini dikalikan berapa supaya nanti penyebutnya menjadi 10. Ya, kita kalikan dengan 2. Maka yang atas juga harus dikalikan dengan 2 sehingga hasilnya adalah 2/10. 2/10 di sini adalah 0,2. Jadi 1/5 sama dengan 0,2. Soal selanjutnya adalah 1/4. 1/4 kita tulis kembali. Ya, ini nanti kita kalikan berapa yang kira-kira penyebutnya bisa 10, 100 atau bahkan 1000. Ya, ini berhubung bisanya adalah 100, maka 4 dikalikan berapa ada 100? Ya, betul sekali 25. Maka yang atas juga harus dikalikan 25 sehingga 1 kali 25 adalah 25. Lalu 25/100 adalah 0,25 sehingga 1/4 adalah 0,25. Untuk soal selanjutnya adalah 1/8. 1/8 ini supaya nanti bisa menjadi penyebut 10 atau 100 atau 1000, maka kita harus mengalihkan berapa. Tapi kalau 10 tidak bisa, 100 juga tidak bisa, maka harus 1000. Maka 1000 di sini 8 dikalikan 125. Lalu yang atas juga harus dikalikan 125. Jadi ada 125/1000. Hasilnya adalah 0,125. Jadi 1/8 adalah 0,125. Untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini ada soal 255/1000. Langkah pertama adalah anak-anak menuliskan 255. Lalu kita hitung 0 yang ada di 1000 tadi ada 3. Berarti kita hitung mulai awal di 5. 1, 2, 3. Ya, jadi koma di depannya koma adalah 0. Nah, jadi hasilnya 0,255 dan koma belakang-belakangnya tadi silakan dihapus. Ya, ada lagi, kita coba lagi. Ada 35/100 di sini. Jadi 35 kita tulis terlebih dahulu. Lalu kita hitung 0 yang ada di bawah itu, ya ada 2, jadi 1, 2. Maka 0-nya ditaruh di depan. Nah, ada 0,35. Begitu caranya.
Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada soal 0,7. Jadi di sini 0,7 kita tulis 7-nya dulu, lalu nolnya itu komanya 1, berarti bawahnya adalah per 10. Jadi 7 per 10, begitu ya. Lalu ada soal lagi 0,06, maka kita tulis 6-nya dulu, lalu kita hitung 1, 2. Berarti ada 2 nol, jadi 6 per 100, begitu ya anak-anak. Lalu 6 per 100 ini masih bisa dikecilkan kembali dengan cara dibagi, ya, disederhanakan. 6 dibagi berapa kira-kira? Ya 2 dulu, lalu hasilnya adalah 3 per 50. Untuk selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Ada soal 5 per 100, ini sangat mudah sekali, maka menjadi 5%. Soal kedua adalah 1 per 4, ya, sama dengan 1 per 4 kita tulis lagi, lalu kira-kira dikali dengan berapa supaya penyebutnya bisa menjadi 100. Ya, maka kita kalikan dengan 25. Jadi 4 kali 25 adalah 100. Maka yang atas juga harus kita kalikan 25. Maka hasilnya adalah 25 per 100 atau 25%. Selanjutnya adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ada soal 20 per 100, kita tulis dulu. Lalu berhubung ini nolnya itu bisa kita coret, karena 20 ini nolnya 1, maka yang bawah harus dicoret juga sebanyak 1. Jadi ada 2 per 10. Ya, maka 2 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 2. Ya, lalu 2 dibagi dengan 2 adalah 1, 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 1 per 5. Semoga penjelasan tadi bisa membuat anak-anak paham dan mengerti. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.